Indonesia telah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan semenjak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai saat ini. Salah satu sistem pemerintahan yang cukup lama bertahan di Indonesia, yakni selama 32 tahun, adalah masa Orde Baru atau Orba. Masa Orde Baru terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Presiden Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI di tahun 1965. Sistem pemerintahan ini dimulai sejak tahun 1966 sampai 1998 dalam bentuk negara Indonesia Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Amala Putri dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru bersama narasumber kita kali ini, yaitu Ibu Itreningsi. Selamat pagi Ibu Itreningsi. Selamat pagi Zara. Apakah saya boleh mewawancara Ibu? Iya, silakan. Di sini saya akan mewawancara Ibu seputar masa Orde Baru. Nih, masa Orde Baru ini kan terkenal pada masa kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto. Selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap pengaruh berjalannya negara Indonesia, baik dari kebijakan politiknya maupun kebijakan ekonominya. Menurut Ibu yang pernah merasakan masa Orde Baru, bagaimanakah kebijakan politik pada masa Orde Baru yang pernah Ibu rasakan? Terima kasih Zara atas kesempatannya. Yang saya tahu pada zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, waktu itu yang saya tahu ada 3 partai. Partai Pembangunan, Persatuan Pembangunan PP, terus Partai Demokrasi Indonesia PDI, dan Partai Golongan Karya atau Golkar. Dan partai yang selalu memenangkan adalah Partai Golkar. Oh, jadi pada masa Orde Baru ini memang berbeda ya dengan pemilu tahun 1955. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan yang aku tahu ini, Golkar ini menang di tahun 1977, 1982, 1992, hingga 1997. Benar kan, Bu? Iya, benar. 5 tahun sekali, dan itu berlangsung secara luber, langsung umum, bebas rahasia, siapa aja bisa langsung memilih presidennya. Oke, terima kasih Bu. Jadi kita ke pertanyaan kedua. Pada masa Orde Baru, dui fungsi ABRI juga merupakan kebijakan politik ya? Iya, benar. Apa sih peranan dui fungsi ABRI pada masa Orde Baru itu? Oh, pada zaman Pak Harto, dui fungsi ABRI itu mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional. Dia juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru itu sangatlah dominan. Oh, jadi emang dui fungsi ABRI ini peran ganda ABRI sebagai kekuatan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Kita ke pertanyaan ketiga ya. Apa Ibu pernah merasakan P4? Jika pernah merasakan, boleh tolong ceritakan? Iya, pernah. Pada waktu pas aku kuliah, pernah ngerasain adanya P4, Pedoman Penghayatan dan Pengembangan Pancasila, ya, atau Eka Prasetya Pancakarsa, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Oh, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kebijakan politiknya ini masih ada lagi dan masih banyak. Karena untuk mempersingkat waktu kita lanjut aja ke kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru ya. Iya. Pertanyaannya, bagaimanakah peranan ekonomi pada masa Orde Baru yang Ibu ketahui? Jadi pada tahun 1969, pemerintahan Orba merancang program rencana pembangunan 5 tahun yang kita kenal dengan Rapalita. Itu adalah untuk meningkatkan ekonomi nasional. Ada Pelita 1, Pelita 2, Pelita 3, sampai Pelita 4 pada tahun 1984.
Nah, Indonesia itu berhasil menjadi negara dengan swasembada yang besar. Terus menciptakan dan mewujudkan program trilogi pembangunan di mana tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia. Oke, ya, terima kasih Ibu atas penjelasan yang Ibu berikan. Iya, sama-sama Zara. Jadi kesimpulannya, selama perjalanan pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, terutama ekonomi. Zaman Orde Baru berhasil memperbaiki ekonomi di Indonesia yang tidak stabil sejak masa kemerdekaan. Namun, pemerintahan ini bukan tanpa celah. Prestasi dalam bidang ekonomi tersebut dibarengi dengan kebijakan politik yang otoriter. Kebijakan politik yang otoriter dalam arti bahwa kekuasaan presiden berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Saya Zara Malia Putri sebagai pewawancara dan saya Widrianingsi. Kami berdua mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.